Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Kultivasimu meningkat pesat. Lu Ming menyentuh kepala gelembung. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Lu Ming menyadari bahwa kultivasi Babel hampir mencapai puncak tahap kaisar sejati. Tidak banyak orang di generasi muda di alam surga yang dapat menyamai kultivasinya. Kecepatan kultivasi ini sudah sangat mengerikan. Tentu saja, itu masih tak tertandingi oleh Dandan. Bagaimanapun, Dandan adalah kura-kura suci dari zaman dahulu. Meskipun Bubbles adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, dia masih bayi dan harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami segalanya. Aku tidak bisa dibandingkan dengan saudara Lu Ming. Gelembung itu tergantung di leher Lu Ming dan bergoyang. Keluarga Lan dan keluarga Yan ada di sini. Pada saat itu, terdengar suara. Banyak orang melihat ke arah yang sama. Sekelompok orang terbang dari sisi lain. Orang yang memimpin mereka adalah leluhur tua keluarga Lan, seorang ahli yang tak tertandingi. Di belakang kepala keluarga Lan adalah kepala keluarga Lan, Lan Cheng, dan Raja Surgawi keluarga Yan. Di belakang mereka ada beberapa petinggi kedua keluarga itu. Hampir semua petinggi keluarga Lan dan keluarga Yan hadir. Mereka mendarat di alun-alun dan berjalan menuju Lu Ming. Wajah kepala keluarga Lan penuh dengan senyuman. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dan berkata, "Kami terlambat. Saudara Lu Ming, mohon maafkan kami." "Terima kasih kembali," Lu Ming berkata dengan senyum tipis di wajahnya. "Langsung saja ke intinya. Hari ini aku di sini untuk meminta maaf kepada adik Lu Ming. Selama ini, keluarga Lan sudah keterlaluan dalam beberapa hal dan menyinggung adik Lu Ming. Aku harap adik Lu Ming bisa memaafkan kita." Leluhur klan Lan menangkupkan tinjunya. Meskipun mereka tahu bahwa keluarga Lan akan meminta maaf, banyak orang masih tercengang ketika mereka melihat kepala keluarga Lan berbicara dengan Lu Ming dengan ramah. Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Perlu diketahui, patriark keluarga Lan adalah ahli yang tak tertandingi, Kaisar Surgawi Bintang 4. Orang seperti itu sudah berdiri di puncak dengan kekuatan tempur yang mengejutkan. Namun sekarang, dia membungkuk dan meminta maaf kepada seorang junior. Hal itu jarang terjadi sejak zaman dahulu. Namun, Lu Ming tidak mau menerima permintaan maaf pihak lain begitu saja. "Oh, aku ingin tahu, dengan cara apa kau menyinggungku? Ketua klan Lan, mengapa kau tidak membantuku menghafalkannya?" Lu Ming mencibir dan menatap kota Lan. Wajah Lan Cheng berubah jelek. Namun, dia masih memaksakan senyum dan melangkah maju. Keluarga Lan memang telah menyinggung saudara Lu Ming dalam beberapa hal di masa lalu. "Mohon maafkan kami." "Memaafkan? Coba aku tanya, dengan cara apa kamu telah menyinggung perasaanku? Jelaskan dengan jelas, apakah kamu tidak mengerti?" Lu Ming berkata dengan dingin. Hati Lan Cheng dipenuhi amarah. Jika ada junior lain yang berani berbicara kepadanya seperti ini, dia akan menamparkan mereka sampai mati. Namun, dia tidak berani melakukan hal itu pada Lu Ming. Dia berani bertaruh bahwa ada banyak kaisar surgawi di dekatnya. Jika dia bergerak, dialah yang akan ditampar sampai mati. Pada akhirnya, dia hanya bisa menahan amarahnya dan menjawab dengan jujur. "Dulu, anak ajaib keluarga Lan Yun, yang menyinggung adik kecil Lu Ming dan terus-menerus menyerangnya. Itulah sebabnya kedua belah pihak berselisih." Lan Cheng menjawab dengan jujur. "Apa lagi?" Lu Ming terus bertanya. Juga, saat itu, aku dibutakan oleh keserakahan. Aku menginginkan gulungan kuno milikmu yang tidak dapat dihancurkan, dan aku mengirim orang untuk membunuhmu di medan perang di luar kota dua dunia." Lan Cheng menggertakkan giginya dan menceritakan kepadanya tentang masalah ini. Dia tahu bahwa Lu Ming ingin mereka meminta maaf di depan umum karena dia ingin semuanya diketahui publik. Jika dia tidak mengatakannya hari ini, Lu Ming pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan menjadi gempar. Semua orang tiba-tiba menyadarinya. Saat itu, keluarga Lan mengatakan bahwa Lu Ming membunuh para ahli alam surga di medan perang kaisar sejati untuk merebut harta karun tersebut. Semua ini salah. Itu semua karena Tirk surgawi keluarga Yan di kota Lan, yang menginginkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan milik Lu Ming dan ingin membunuhnya. Hina, sungguh hina. Jadi, inilah warna asli keluarga Lan. Bajingan tercela. Kita semua tertipu oleh mereka.
Sudah kuduga, Lu Ming tidak akan melakukan hal seperti itu. Banyak orang bersorak dan melotot ke arah keluarga Lan. Lan Cheng menggertakkan giginya, namun, dia hanya bisa menelan buah pahit ini. Itu salahnya karena menyinggung orang mesum seperti Lu Ming. Keluarga Lan telah menyinggung Anda. Mohon maafkan kami, Saudara Lu Ming. Keluarga Yan telah menyinggung Anda. Mohon maafkan kami, Saudara Lu Ming. Di kota Lan, Kaisar Surgawi keluarga Yan menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Lu Ming. Saudara Lu Ming, ini adalah hadiah kecil dari keluarga Lan dan keluarga Yan. Terimalah. Kepala keluarga Lan tersenyum meminta maaf dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan itu terbang perlahan ke arah Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia memindainya dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa ada tepat 500 permata kekacauan di dalamnya. Ingat, kalau orang tidak menyinggung perasaanku, aku juga tidak akan menyinggung perasaan mereka. Masa lalu boleh dilupakan, tapi kalau kau menyinggung perasaanku lagi, aku pasti akan membasmi seluruh keluargamu. Lu Ming menyingkirkan cincin penyimpanannya dan berbalik untuk pergi. Dia tidak lagi melihat keluarga Lan dan keluarga Yan. Huang Ling, Long Chen, Saudara Ouyang, ayo kita minum, panen hari ini tidak buruk. Lu Ming memandang Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya. Minuman 1, 11 pasti minum, dan saya akan minum sepuasnya. Biksu yang tidak bermoral itu adalah orang pertama yang berteriak. Apa yang kamu minum, biksu? Kekuatan yang sunyi memandang rendah mereka. Semua orang tertawa. Di tengah tawa, sekelompok anak muda itu pergi. Lu Ming membeli sejumlah besar anggur berkualitas dan datang ke kediamannya. Dia mengeluarkan banyak daging binatang suci. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah menimbun banyak daging dan darah binatang suci, yang semuanya setidaknya berlevel overload. Semua orang mulai bekerja dan segera, aroma daging memenuhi udara. Semua orang makan daging dan minum anggur sambil mengobrol tentang hal-hal menarik yang mereka temui selama bertahun-tahun. Selama periode ini, Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dan mendistribusikannya kepada semua orang. Misalnya, batu permata mentah bermutu tinggi, batu kekacauan primordial, dan batu kekacauan. Orang banyak mulai menolaknya karena terlalu berharga. Namun, ketika Lu Ming mengeluarkan banyak dari mereka tidak menolaknya. Mereka menerima sebagian dari masing-masing dari mereka. Sumber daya ini memang dapat mempercepat kultivasi mereka. Masa baru bubar pada malam hari kedua. Aku harus kembali ke alam purba. Lu Ming bergumam. Dia kemudian mencari Kaisar Surgawi Heng Yu dan menanyakan jalan kembali ke alam purba. Relatif mudah untuk pergi ke alam primordial di wilayah Surgawi Taiking, karena ada banyak lorong. Kota dua dunia memiliki jalan seperti itu. Sendirian, Lu Ming dan Kaisar Surgawi Heng Yu tiba di sebuah lembah, yang dijaga oleh para pembudidaya kuat. Ruang di lembah itu sangat tidak stabil. Retakan spasial terus bermunculan. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa di balik retakan spasial itu terdapat lorong hampa. Lorongnya tidak besar, tetapi cukup untuk menampung puluhan orang sekaligus. Senior Heng Yu, hati-hati. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan melangkah ke celah angkasa. Dalam sekejap, dia sudah berada di lorong hampa. Lu Ming melangkah maju. Ia seperti melihat kekosongan tak berujung yang berlalu di dekatnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya terang muncul di depannya. Lu Ming bergegas keluar dan mendapati dirinya berdiri di langit. Di bawahnya adalah bumi yang tak terbatas. Alam purba, Lu Ming telah kembali. Lu Ming berdiri tinggi di langit dan melihat sekeliling. Yang bisa dilihatnya hanyalah gunung-gunung yang luas. Menurut senior Heng Yu, ini seharusnya Gunung Yuan. Aku hanya tidak tahu di mana itu. Ayo kita cari tempat yang ada orangnya dan tanyakan. Saat memikirkan hal ini, sosok Lu Ming bergerak dan dia menerobos ruang kosong. Dia bergerak cepat melewati kekosongan. Beberapa menit kemudian, Lu Ming melihat sebuah kota. Ia masuk dan bertanya-tanya, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah sebelah utara Gunung Yuan. Lu Ming menemukan kekuatan besar di dekatnya dan meminjam susunan teleportasi mereka untuk menuju ke salah satu dari 9 tanah suci besar Gunung Yuan, tanah suci bulan kuno. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk kembali ke tanah suci bulan kuno.
Ketika Lu Ming berjalan keluar dari susunan teleportasi di luar tempat suci bulan kuno, ia segera menyebabkan keributan dan dikenali oleh orang-orang di dekatnya. Lu Ming terlalu terkenal di tanah suci bulan kuno. Saat itu, Lu Ming telah bergabung dengan lebih dari 10 kekuatan besar di tanah suci bulan kuno untuk menghancurkan klan angin dalam satu gerakan. Ada juga menara Sirius, klan gagak emas, keluarga Wan, dan kekuatan besar lainnya, yang menyebabkan struktur kekuasaan tanah suci bulan kuno berubah dan mengubah situasi. Lu Ming terkenal di tanah suci bulan kuno. Namun, setelah itu, Lu Ming menghilang. Sekarang, setelah bertahun-tahun, kemunculan kembali Lu Ming tentu saja menimbulkan kehebohan. Tidak lama kemudian, semua kekuatan di tanah suci bulan kuno tahu bahwa Lu Ming telah kembali. Pada saat ini, Lu Ming telah tiba di istana ramuan Dayan dan bertemu dengan Paman Kong. Setelah sekian tahun tidak bertemu dengannya, Paman Kong tampak semakin menua. Wajahnya dipenuhi kerutan. Basis kultivasi Paman Kong seharusnya berada di alam Kaisar Agung Bintang 2, tetapi menurutnya, ia telah terluka parah dalam kesengsaraan surgawi terakhir, dan asal-usulnya telah terluka. Ia belum pulih, jadi kecakapan bertarungnya hanya sedikit lebih kuat dari Kaisar Agung Bintang 1, tetapi tidak banyak. Kalau tidak, Kaisar Sekte Langit Daluo tidak akan berani bersikap sombong di depan Paman Kong. Dan sekarang, tidak banyak tahun lagi sampai kesengsaraan surgawi Paman Kong berikutnya. Dengan kondisi Paman Kong saat ini, dia tidak akan mampu melewatinya. Tuan Aula, kultivasi Anda. Saat Paman Kong melihat Lu Ming, dia merasa bahwa Lu Ming luar biasa. Meskipun basis kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak tahap Kaisar sejati, ki dan darahnya sangat kental. Dia seperti binatang raksasa prasejarah, memancarkan perasaan yang menakutkan. Bahkan Paman Kong bisa merasakan tekanannya. Hal ini menyebabkan Paman Kong sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia sangat gembira. Semakin kuat Lu Ming, semakin bahagia dia. Paman Kong, aku pergi ke alam surga beberapa waktu lalu dan mengalami pertemuan yang tak terduga. Aku mengolah tubuh seorang kultivator yang tak terlupakan, dan tubuh jasmaniku sekarang setara dengan alam Kaisar Agung. Lu Ming memberikan penjelasan yang sederhana dan Paman Kong bahkan lebih gembira. Paman Kong, klanmu tidak pernah mencari masalah selama ini, kan? Lu Ming bertanya. Saat itu, seorang Kaisar Agung dari klanmu telah meninggal di sini, dan dia selalu takut kalau klanmu akan datang mencari masalah. Keluargamu datang ke sini untuk mencari masalah dan membalas dendam Kaisar mereka. Namun, kekuatan besar di tanah takdir ilahi telah campur tangan. Keluargamu telah menahan diri selama bertahun-tahun. Paman Kong menjelaskan. Lu Ming mengangguk, keluargamu. Tidak apa-apa jika mereka tidak datang. Tetapi jika mereka tidak menyerah, aku hanya bisa melakukan perjalanan ke keluargamu. Dengan itu, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Lu Ming. Dia menyerahkannya kepada Paman Kong dan berkata, Paman Kong, ini untukmu. Ini, Paman Kong mengambilnya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Sepotong jalan agung. Ini adalah sepotong jalan agung. Ketua Balai, sayang sekali memberikan harta karun seperti itu kepada orang tua seperti saya. Sebaiknya Anda simpan sendiri. Paman Kong segera menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming. Lu Ming tersenyum, Paman Kong, terimalah saja. Aku punya banyak pecahan dao. Aku punya cukup untuk diriku sendiri. Namun, Paman Kong tetap ingin mengembalikan pecahan itu kepada Lu Ming. Namun Lu Ming sudah bertekad. Pada akhirnya, Paman Kong menerimanya. Lu Ming memberi Paman Kong total 18 pecahan dao agung, yang cukup bagi Paman Kong untuk menerobos ke Kaisar Agung Bintang 3 atau bahkan Kaisar Agung Bintang 4. Asalkan kultivasi Paman Kong bisa menembus level ini, luka-luka di tubuhnya pasti akan sembuh dengan sendirinya, dan dia pasti bisa melewati kesengsaraan surgawi berikutnya dengan kepastian 100%. Setelah itu, dia mengobrol sebentar dengan Paman Kong. Keesokan harinya, Lu Ming pergi menemui beberapa teman lama. Lu Ming masih memiliki beberapa teman di tanah suci bulan kuno, seperti Mu Qingsui, Ye Dongfang, dan lain-lain. Bakat mereka terbatas dan mereka tidak pergi ke alam surga. Lu Ming tinggal di tanah suci bulan kuno selama lebih dari 10 hari untuk berbicara tentang seni bela diri dengan teman-teman baiknya.
Dengan alam dan pemahaman hukum Lu Ming saat ini, dia tidak terduga bagi Ye Dongfang dan yang lainnya. Nasihat santai Lu Ming dapat mencerahkan mereka dan mereka mendapat banyak manfaat. Lebih dari 10 hari kemudian, Lu Ming meninggalkan sejumlah sumber daya untuk Ye Dongfang dan yang lainnya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Kong dan meninggalkan tempat suci bulan kuno, menuju negara Chang. Hal terpenting dalam perjalanan pulangnya adalah kembali ke benua Azure dan melihat benua Divine Wilderness. Setelah itu, ia akan memindahkan keluarga dan teman-temannya ke tempat kultivasi lain. Beberapa hari setelah Lu Ming kembali ke Tanah Suci Bulan Kuno, berita itu menyebar ke keluarga Heng dan keluarga He di kota Kaisar Surga, serta Sekte Surga Daluo di Tanah Suci Matahari Kuno. Keluarga He dan keluarga Heng dulunya adalah musuh bebuyutan, tetapi sekarang mereka berkumpul bersama untuk membicarakan sesuatu. Kaisar He, Kaisar Heng, dan Kaisar Tianluo sedang duduk di aula besar keluarga Heng. Kalian berdua, Lu Ming telah menghilang selama bertahun-tahun. Aku khawatir tidak baik bagi kita untuk melihatnya sekarang karena dia tiba-tiba muncul kembali. Kata Kaisar keluarga Heng dengan ekspresi serius. Lu Ming tidak bisa menjadi Celestial Tier. Dia tidak takut pada dirinya sendiri. Namun, sangat merepotkan jika dia bisa mengendalikan tubuh fisik Celestial Tier. Kaisar Tianluo berkata, dia telah melihat kekuatan tubuh jasmani Kaisar Surgawi sebelumnya. Bahkan Kaisar Agung Bintang 2 dari keluargamu telah terbunuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dulu, kita semua ingin membunuhnya. Kita sudah menjadi musuh bebuyutan Lu Ming. Dia pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Kata Kaisar Agung dari klan He. Ketiganya memasang wajah serius. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ketiganya adalah Kaisar Agung Bintang 1, tetapi Lu Ming mengendalikan tubuh fisik Sang Raja Surgawi dan bahkan dapat membunuh Kaisar Agung Bintang 2. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tetap akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, seseorang di luar melaporkan bahwa ada berita penting. Kaisar Agung dari keluarga Heng telah meminta orang itu untuk masuk. Tuan muda Xing He sudah kembali. Seorang lelaki tua masuk dan berkata dengan penuh semangat. Xing He kembali, cepatlah. Kaisar Heng sangat gembira. Sungai Hengsing mengarah ke alam surga, dan dia telah pergi selama beberapa dekade. Sekarang setelah dia kembali, dia tidak tahu di alam mana dia akan berada. Kaisar klan Heng dipenuhi dengan antisipasi. Mereka bertiga pergi bersama dan segera melihat galaksi. Seseorang dari Sungai Bintang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memancarkan perasaan superioritas. 3 Kaisar Agung ada di sini, sungguh hebat. Ketika melihat ketiga Kaisar Agung itu, Xing Chen hanya mengangguk sedikit. Ia tidak lagi memiliki rasa hormat seperti dulu. Dia telah melihat terlalu banyak Kaisar Agung di alam surga, termasuk banyak Kaisar Surgawi. Tentu saja, dia tidak memiliki rasa hormat seperti itu terhadap Kaisar Agung. 3 Kaisar dari keluarga Heng tidak terkejut. Ketika Lu Ming melihat galaksi, dia terkejut. Kaisar sejati, Xing He, kau sudah berhasil menembus alam Kaisar sejati. Kata Kaisar klan Heng dengan penuh semangat. Saya baru saja berhasil belum lama ini. Xing He mengangguk dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Bagus, hahaha. Kaisar keluarga Heng tertawa dan sangat gembira. Di sisi lain, para kaisar besar dari keluarga He dan Kaisar Tianluo dipenuhi rasa iri. Untuk mencapai alam kaisar sejati di usia muda, bakat seperti itu sungguh menakjubkan. Di masa depan, menerobos ke alam Kaisar Agung adalah hal yang pasti, atau bahkan lebih tinggi. Bagaimana mungkin orang tidak iri terhadap keluarga Heng karena memiliki seorang jenius seperti itu? Xing He, aku, Sun Changqiong, tidak kembali bersamamu. Kaisar Tianluo berkata dengan penuh harap. Dia sangat ingin melihat kemampuan cucunya, Luo Changqiong. Luo Changqiong sudah mati, kata Sungai Hengsing. Apa? Jantung Kaisar Tianluo bergetar saat pupil matanya mengerut. Saat berikutnya, matanya memerah saat dia menggeram, Changqiong sudah mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia mati? Dia dibunuh oleh Lu Ming. Di galaksi, dia tidak berbohong tentang hal ini. Saat itu, di kota kuno Yao Guang, Luo Changqiong memang dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming, Lu Ming, Lu Ming lagi. Kaisar Tianluo meraung. Matanya merah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya.
Lu Ming, dua talenta dari Sekte Daluotian, telah tewas di tangannya. Dia juga terluka karena Lu Ming. Sialan, sialan. Kaisar Tianluo meraung dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak akan peduli mengapa Luo Changqiong dan yang lainnya mati di tangan Lu Ming. Hari ini, kalian semua berkumpul di sini karena Lu Ming, kan? Aku mendengar bahwa Lu Ming telah kembali ke alam primordial, kan? Galaksi terus berlanjut. Kembali ke alam purba, apa maksudnya? Mungkinkah Lu Ming pernah ke alam surga sebelumnya? Ekspresi Kaisar Hang berubah. Tidak buruk. Xing He mengangguk. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar ilahi dan tidak bisa pergi ke alam surga? Mengapa dia pergi ke alam surga? Para kaisar besar dari klan Hang dan klan He sangat tercengang. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke alam surga, tapi dia berhasil. Kalau tidak, bagaimana mungkin Luo Changqiong mati di tangannya? Lagi pula, Lu Ming sudah menjadi kaisar surgawi di alam surga. Saluran Sungai Bintang Abadi memiliki ekspresi muram saat dia mengatakan ini. Apa? Lu Ming telah menjadi kaisar bela diri. Bagaimana mungkin? Dia telah menguasai banyak hukum dan prinsip-prinsip utama yang berbeda pada saat yang bersamaan. Bahkan Tirk Surgawi mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi kaisar bela diri. Bagaimana dia bisa? Tiga kaisar surgawi dari klan Hang berteriak kaget. Tidak hanya dia telah menjadi kaisar agung, tetapi kekuatan Lu Ming saat ini juga sangat mengejutkan. Dia sudah bisa melawan kaisar agung. Xing He berkata dengan dingin. Desis, desis, desis. Kali ini, para kaisar dari keluarga Hang, keluarga He, dan Tian Luo semuanya tersentak kaget. Lu Ming tidak hanya menjadi kaisar yang hebat, tetapi dia juga bisa bertarung melawan kaisar yang hebat. Orang aneh macam apa dia? Hati mereka bergejolak, dan mereka tidak bisa tenang. Apa yang harus dilakukan? Kaisar Hang dan yang lainnya mulai merasa cemas. Semakin kuat Lu Ming, semakin berbahaya bagi mereka. Apakah Lu Ming kembali kali ini untuk mencari masalah dengan mereka? Semakin mereka memikirkannya, semakin cemas mereka. Faktanya, galaksi masih menyembunyikan beberapa hal. Misalnya, kekuatan tempur Lu Ming. Ini karena baru-baru ini beredar rumor bahwa kekuatan tempur Lu Ming sudah mampu membunuh seorang kaisar agung bintang 4. Kaisar agung keluarga Hang dan yang lainnya takut bahwa mereka akan takut dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Lu Ming terlalu abnormal. Jika dia terus tumbuh, kitalah yang akan mati di masa depan. Kita harus menyingkirkannya sebelum dia menjadi sangat kuat. Mata galaksi berkedip dengan cahaya dingin. Menyingkirkannya. Bagaimana? Sekarang kekuatan tempur Lu Ming setara dengan seorang kaisar agung dan dia memiliki tubuh fisik seorang Tirk surgawi. Bagaimana kita bisa menyingkirkannya dengan kekuatan kita? Kaisar klan Hang berkata dengan cemas. Kaisar He dan Kaisar Tian Luo adalah sama. Mereka semua ingin membunuh Lu Ming. Namun, mereka tidak dapat melakukannya dengan kemampuan mereka. Kita bisa mencari bantuan. Bukankah Lu Ming musuh bebuyutan keluargamu di tanah takdir? Kita bisa menggunakan kekuatan keluargamu untuk menyingkirkan Lu Ming. Di galaksi, mata mereka berbinar. Benar, benar. Saat itu, keluargamu mengirim seorang kaisar agung ke tempat perlindungan bulan kuno untuk membunuhnya. Sayangnya, dia dibunuh oleh Lu Ming dengan tubuh kaisar surgawi. Selain itu, jenius tak tertandingi dari keluargamu, Mu Yang, juga tewas di tangan Lu Ming. Saya khawatir keluargamu ingin menyingkirkan Lu Ming lebih dari kita. Jika kita menghubungi keluargamu, mereka pasti akan mengambil tindakan. Kaisar Tian Luo berkata dengan penuh semangat. Luo Changqiong dibunuh oleh Lu Ming. Niat membunuh Kaisar Tian Luo terhadap Lu Ming sangat kuat. Apakah Lu Ming punya pendukung di alam surga? Apakah dia akan menimbulkan masalah setelah membunuhnya? Kaisar Hang lebih teliti. Jangan khawatir, aku punya guru di alam surga. Dia adalah orang kuat di alam Kaisar surgawi. Tidak mudah baginya untuk bertindak, tetapi dia akan membantu kita membereskan kekacauan ini. Tidak akan terjadi apa-apa. Di galaksi, apa? Xing He, kau telah menjadikan Kaisar Langit sebagai gurumu. Bagus, bagus, hahaha. Kaisar keluarga Hang tertawa dan sangat gembira. Para kaisar besar keluarga He dan Tian Luo hanya bisa cemburu. Karena penguasa Sungai Bintang Abadi adalah Tirk surgawi, mereka menjadi jauh lebih percaya diri. Mereka mulai membuat persiapan dan menghubungi klanmu untuk membahas cara membunuh Lu Ming.
Malam itu, Sungai Hangsing tiba di suatu tempat rahasia di kota Kaisar Surgawi dan bertemu dengan seorang lelaki tua. Orang tua itu adalah penguasa Sungai Bintang, pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Di alam surga, orang tua ini dikenal sebagai Kaisar Langit Sembilan Iblis. Apakah semuanya sudah selesai? 9 Kaisar Iblis Surgawi bertanya. Sudah selesai. Kaisar Agung dari keluarga Hang, keluarga He, dan Sekte Daluotian akan bergabung dengan keluargamu untuk membunuh Lu Ming. Di galaksi, bagus sekali. 9 Kaisar Surgawi Iblis mengangguk puas. Tuan, penampilan Lu Ming di Pulau Dewa Void benar-benar mengejutkan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan bantuan keluargamu, tidak akan mudah untuk membunuh Lu Ming. Di galaksi, aku tidak bermaksud agar mereka membunuh Lu Ming. Aku hanya ingin mereka menguji apakah ada Celestial Tirk yang mengikuti Lu Ming. Jika tidak ada Celestial Tirk, aku akan membunuhnya sendiri. Kata Kaisar Langit Sembilan Iblis dengan kilatan dingin di matanya. Tuan, ada lebih dari selusin Raja Surgawi di belakang Lu Ming. Bahkan jika kita membunuhnya, aku khawatir Raja Surgawi itu tidak akan membiarkan kita pergi. Keluarga Hang mungkin juga akan hancur. Kata Galaksi, sedikit bimbang. Bodoh, masih saja berhati lembut sampai sekarang. Bagaimana mungkin tidak ada pengorbanan jika kamu ingin mencapai hal-hal besar? Apakah keluarga Hang lebih penting atau masa depanmu sendiri yang lebih penting? 9 Iblis Kaisar Langit mencaci maki. Ekspresi Xinghe berubah, memperlihatkan sedikit kekejaman. Saya mengerti, Tuan. Ya, untuk mencapai hal-hal besar, sedikit pengorbanan tidak dapat dihindari. Lu Ming diberkati dengan keberuntungan besar. Sepanjang perjalanan, dia pasti telah mengalami banyak pertemuan kebetulan. Selama aku membunuhnya dan mendapatkan pertemuan kebetulannya, aku dapat mengekstrak gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan dari jiwanya. Kemudian, kita berdua dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Siapa yang akan dapat menemukan kita? Kita akan bersembunyi dan berkultivasi, dan kita akan bertarung sampai mati dengan suku dewa jahat dan alam surga. Selama kita menguasai seni ilahi kita dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tidak peduli pihak mana yang mengendalikan dunia ini, kita akan memiliki tempat untuk berdiri. Kata Kaisar Langit Sembilan Iblis, cahaya dingin di matanya semakin kuat. Guru, murid akan mendengarkan perintah guru. Mata Xing Chen juga dipenuhi dengan antisipasi. Lu Ming, semua pertemuanmu yang beruntung akan menjadi milikku. Galaksi meraung di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Kaisar Hang, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya menghubungi klanmu, dan kedua belah pihak secara alami cocok. Namun, keluargamu tampaknya lebih berhati-hati. Mereka berencana mengundang para pembunuh dari negara Dewa Kematian untuk membunuh Lu Ming. Karena itu, Kaisar Hang, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Dengan bangsa Dewa Kematian mengambil tindakan, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Tentu saja Lu Ming tidak mengetahui semua ini. Dia tinggal di Tanah Suci Bulan Kuno selama lebih dari 10 hari, lalu menuju benua Azure. Dengan kecepatannya, dia segera tiba di benua Azure. Sekarang, seluruh wilayah Chang berada di bawah kendali lembah Dewa Naga, dan merupakan tempat yang makmur. Lu Ming terbang langsung ke lembah Dewa Naga. Saat ini, sebuah konferensi sedang diadakan di lembah Dewa Naga. Di puncak gunung, ada lapangan kosong. Di tengah lapangan, ada panggung pertempuran. Di atasnya, dua sosok bertarung dengan sengit. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali sosok di atas ring pertarungan. Sosok itu adalah Kong Jin yang gendut. Orang lainnya adalah kakak laki-laki Lu Ming, Tian Cui. Serangan keduanya bersifat langsung dan gamblang, bertarung secara langsung. Ledakan, ledakan. Salah satu dari mereka memegang kapak perang, sementara yang lain memegang palu raksasa. Mereka terus membombardir, memicu kekuatan yang mengerikan. Basis kultivasi Kong Jin telah meningkat pesat setelah bertahun-tahun tidak melihatnya. Ia telah berhasil menembus alam bijak agung. Namun, Tian Cui secara alami lebih kuat dari Kong Jin. Ia tampak tenang saat ia berhasil menekan Kong Jin sepenuhnya. Ada banyak orang yang duduk di tepi ring pertarungan. Itu adalah Guru Lu Ming, Guru Lembah Naga Awan. Ada juga Xie Luan dari benua hutan belantara ilahi, 9 matahari tertinggi, Yan Kuangtu, dan yang lainnya.
Lembah Dewa Naga telah mengirim orang-orang ke daratan utama alam liar, dan kedua tempat itu telah terhubung. Kong Jin dan Tian Cui saling bertukar beberapa lusin jurus. Kong Jin benar-benar tertekan. Pada akhirnya, ia dipukul oleh palu Tian Cui dan terguling-guling di tanah, tubuhnya yang gemuk terus bergetar. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Aku bukan tandinganmu. Ayo bertarung lagi setelah beberapa saat. Kong Jin berteriak. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Hahaha. Tian Cui tertawa. Huff, kamu telah berkultivasi di benua Yuan sejak kamu masih muda. Bukankah wajar jika kultivasimu lebih kuat dariku? Petik 2. Kong Jin mengerutkan bibirnya. Haha, gendut, kamu dipukuli, ya. Pada saat ini, suara tawa yang jernih dan terang datang dari langit. Mendengar tawa itu, mata Fatih membelalak. Kemudian, dia sangat gembira dan berteriak, Lu Ming. Haha, itu kamu, Lu Ming. Kemana saja kamu selama ini? Pada saat yang sama, mata Tian Cui, Master Lembah Naga Awan, Xie Luan, Xie Jiuyang, dan yang lainnya juga berbinar saat mereka melihat ke langit. Tidak ada seorang pun di langit. Namun, pada saat berikutnya, sebuah sosok melintas dan sosok Lu Ming muncul entah dari mana. Tidak seorang pun bisa melihat dengan jelas bagaimana Lu Ming muncul. Lu Ming, itu benar-benar Lu Ming. Banyak orang kegirangan dan naik ke udara. Guru, terima kasih, Senior Jiuyang, kakak laki-laki Yan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada semua orang. Lu Ming, kemana saja kamu? Kamu telah pergi selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah terlihat. Kong Jin mengerutkan bibirnya dan berjalan mendekat untuk meninju Lu Ming. Aku pergi ke alam surga, dan sekarang aku kembali untuk menemuimu. Lu Ming tersenyum. Alam surga, mata Kong Jin berbinar. Kamu benar-benar pergi ke alam surga. Bagaimana? Apakah ada banyak ahli alam surga? Tentu saja ada banyak ahli. Kaisar bela diri ada di mana-mana. Kata Lu Ming. Yang lainnya semua memperlihatkan ekspresi penuh harap. Ming, bagaimana kultivasimu? Tanya sang Master Lembah Naga Awan. Banyak orang juga melihat Lu Ming. Mereka mendengar desas-desus bahwa Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar bela diri. Jangan khawatir, Tuan, saya sudah menjadi kaisar. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah, Master Lembah Naga Awan sangat gembira. Selamat, Ketua Aliansi. Xie Luan, Xie Jiuyang, dan yang lainnya juga sangat gembira. Adegan itu dipenuhi kegembiraan. Oh ya, di mana orang tuaku dan yang lainnya? Apakah mereka masih di benua belantara suci? Lu Ming bertanya. Tidak, mereka datang ke benua Yuan. Entah mengapa, lorong di Nine Dragons tiba-tiba runtuh. Ki asli di benua Divine Wilderness menjadi tipis lagi. Sekarang, banyak orang dari aliansi naga datang ke benua Yuan untuk berkultivasi. Xie Luan menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Ini sesuai dengan harapannya. Tak lama kemudian, berita tentang kembalinya Lu Ming menyebar dengan cepat. Lembah Dewa Naga ramai dengan aktivitas. Orang-orang dari Lembah Dewa Naga dan Aliansi Naga juga telah berkumpul. Tidak lama kemudian, Lu Ming bertemu orang tuanya dan beberapa kenalan lainnya. Saya kembali kali ini untuk membawa Anda ke tempat lain dengan kondisi yang lebih baik untuk bercocok tanam. Masih di alun-alun yang sama, tapi kali ini, banyak sekali orang yang berkumpul. Lu Ming berdiri di titik tertinggi dan berkata, ganti lokasi. Ming, kamu mau kemana? Tanya sang Master Lembah Naga Awan. Kepala 9 Tanah Suci Gunung Yuan, Kota Kaisar Surgawi. Lu Ming berbicara kata demi kata. Lingkungan kultivasi di wilayah Azure masih terlalu buruk. Kali ini, Lu Ming telah kembali ke Kota Kaisar Surgawi. Lu Ming akan menyingkirkan keluarga Hang dan keluarga He di Kota Kaisar Langit dan menggunakan mereka untuk menenangkan penduduk Lembah Dewa Naga dan Aliansi Naga. Kota Kaisar Surgawi. Mata Master Lembah Naga Awan berbinar. Tanah suci seperti itu sungguh tak terbayangkan bagi mereka. Lu Ming benar-benar dapat membawa mereka ke Kota Kaisar Surgawi. Sekarang, semua orang bisa memasuki duniaku yang kecil. Begitu Lu Ming selesai berbicara, sebuah dunia kecil muncul di dantiannya. Lu Ming dikelilingi oleh cahaya ilahi yang menyilaukan dunia. Cahaya ilahi dunia, alam kaisar sejati, ini adalah kaisar sejati. Kaisar sejati dalam legenda. Suasana menjadi heboh. Semua orang terkejut dan gembira. Ayah Lu Ming, Lu Yuntian, dan ibu,
Li Ping, sangat gembira. Semakin tinggi prestasi Lu Ming, semakin bahagia pula mereka. Bagi orang-orang di benua Azure atau benua Divine Wilderness, Kaisar Void adalah eksistensi tertinggi, apalagi Kaisar sejati. Di masa lalu, mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Dunia kecil itu tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, ia menjadi selebar 100 mil dan menutupi langit di atas alun-alun. Ayo masuk. Master Lembah Naga Awan, Si Eluan dan yang lainnya adalah orang pertama yang menyerbu ke dunia kecil Lu Ming. Di belakang mereka, orang tua Lu Ming dan yang lainnya juga bergegas masuk. Banyak sosok bergegas memasuki dunia kecil Lu Ming dan menghilang. Tidak lama setelah itu, ratusan ribu orang memasuki dunia kecil Lu Ming. Ketika semua orang telah memasuki dunia kecil Lu Ming, dunia kecil itu menyusut dan terbang kembali ke dantian Lu Ming. Kekuatan jiwa Lu Ming terkondensasi di dunia kecil dan tidak berbeda dengan orang sungguhan. Energi asal yang sangat kaya. Energi asal di sini bahkan lebih kaya daripada yang ada di wilayah Azure. Ini pasti dunia kecil Lu Ming. Luas sekali. Semua orang melihatnya dengan teliti dan terbang ke sana kemari dengan rasa ingin tahu. Dunia kecil Lu Ming lebarnya 700.000 mil. Meskipun dianggap kecil dan tidak layak disebut dibandingkan dengan dunia besar di luar sana, itu lebih dari cukup baginya untuk berkultivasi di sini. Ketika Lu Ming memimpin kelompok itu ke pohon kuno pemahaman jalan, semua orang terkejut. Ini karena kecepatan kultivasi mereka telah meroket di sini. Beberapa dari mereka telah memahami sesuatu di tempat dan membuat terobosan dalam kultivasi mereka. Tanah suci untuk bercocok tanam. Banyak orang tidak ingin keluar. Setelah itu, semua orang mulai membuat pengaturan. Pemimpin lembah-lembah naga awan telah mengirim beberapa orang untuk mengumpulkan sebagian sumber daya Dewa Naga di wilayah Azure dan menaruhnya di dunia kecil Lu Ming. Misalnya, ia menanam beberapa ramuan spiritual dan ramuan suci di dunia kecil Lu Ming. Kini, dunia kecil Lu Ming telah terbentuk. Setelah puluhan tahun berkembang biak, rumput hijau tumbuh di mana-mana dan pepohonan pun tumbuh besar. Beberapa di antaranya bahkan tingginya lebih dari 100 meter. Ada juga berbagai macam tumbuhan spiritual dan suci di antara gunung-gunung tersebut. Lu Ming bahkan telah membeli sejumlah besar binatang iblis tingkat rendah dan mengirimnya ke dunianya yang kecil, membuatnya terlihat hidup. Tampaknya tidak ada bedanya dengan dunia normal. Master Lembah Naga Awan meninggalkan sekelompok kecil orang di wilayah Azure. Sisanya memasuki dunia kecil Lu Ming, berencana untuk pindah. Setelah dia selesai dengan benua Azure, Lu Ming melakukan perjalanan lagi ke benua belantara suci. Kemunculan Lu Ming tentu saja menimbulkan kehebohan di benua gurun suci. Sekarang benua gurun suci telah sepenuhnya berada di bawah kendali aliansi naga. Lu Ming meminta para petinggi aliansi naga untuk mengumpulkan semua orang berbakat di aliansi. Setelah meminta pendapat semua orang, mereka yang bersedia pergi bersama Lu Ming memasuki dunia kecil Lu Ming. Tentu saja, sebagian besar dari mereka bersedia untuk pergi. Dalam perjalanan kultivasi, setiap orang ingin mendaki gunung yang lebih tinggi, meninggalkan alam liar yang suci, dan memasuki tempat yang lebih baik untuk berkultivasi. Siapa yang tidak mau? Setelah semuanya siap, Lu Ming meninggalkan benua Divine Wilderness dan kembali ke benua Azure. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia menuju ke Tanah Suci Bulan Kuno. Dia berencana pertama-tama pergi ke Tanah Suci Bulan Kuno, lalu menuju kota Kaisar Surga untuk berurusan dengan klan Heng dan klan He. Akan tetapi, saat Lu Ming hendak mendekati tempat suci Bulan Kuno, tatapannya tiba-tiba berkedip. Ini karena Lu Ming bisa merasakan niat membunuh yang dingin di langit. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang ini bisa membunuh dalam sekali tebas. Cepat, akurat, dan kejam. Kekuatannya luar biasa. Cahaya pedang itu mengandung aura Dao yang agung. Pembunuhnya adalah seorang kaisar yang agung. Begitu cahaya pedang itu muncul, aura pembunuh yang mengerikan menyembur keluar, dan cahaya pedang itu sudah mendekati Glabella Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming sangat tenang. Dia telah membatasi waktu serangannya. Sebelum cahaya pedang lawan bisa mencapai dahinya, dia sudah menangkap cahaya pedang itu di antara kedua jarinya. Kemudian, cahaya pedang itu terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak maju.
Orang yang menusuk dengan pedang itu adalah seorang pria berbaju hitam. Dia mengenakan topeng di wajahnya, topeng malaikat maut. Pada saat ini, pupil mata pria berpakaian hitam itu berkontraksi tajam. Jurus jitu yang telah dipersiapkannya sejak lama itu tersangkut di antara dua jari Lu Ming. Tidak peduli bagaimana ia melepaskan kekuatannya, jari-jari Lu Ming dan pedang panjangnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia mengerti bahwa kemampuan Lu Ming terlalu mengerikan, dan tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima. Mundur, dia meraung keras, lalu melepaskan pedang panjang di tangannya dan mundur secepat yang dia bisa. Dia memiliki kultivasi seorang kaisar agung dan dia sangat cepat. Namun, Lu Ming lebih cepat darinya. Sosok Lu Ming melintas dan muncul di belakangnya. Dia mengulurkan telapak tangan dan mencengkeram lehernya. Kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tubuh pria berbaju hitam itu. Tubuhnya sakit dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia luar biasa ketakutan. Basis kultivasinya adalah Kaisar Agung Bintang 1. Dengan tingkat kultivasinya, dia sama sekali tidak bisa melawan Lu Ming. Bagaimana mungkin? Bagaimana kemampuan Lu Ming bisa begitu kuat? Bangsa Dewa Kematian, hehe, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming mencibir dan melihat ke depan. Kemudian, otot-otot di tubuhnya bergetar dan sosoknya meledak. Dalam sekejap, dia telah menempuh jarak yang tidak diketahui. Ada juga seorang pria berbaju hitam di depannya. Dia mengenakan topeng malaikat maut dan melarikan diri dengan panik. Kultivasi orang ini lebih kuat daripada pria berbaju hitam di tangan Lu Ming. Dia sebenarnya adalah seorang Kaisar Agung Bintang 2. Namun, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kaisar Agung Bintang 1 lemah bagaikan bayi di tangan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming jelas jauh di atas Kaisar Agung Bintang 2. Dia hanya bisa berlari, kalau tidak dia akan mati. Namun, melarikan diri juga merupakan jalan buntu. Ledakan, Lu Ming melayangkan pukulan dan kekuatan tinju yang mengerikan menghancurkan kehampaan. Si pria berbaju hitam, yang tengah berlari menjauh, merasakan ancaman yang mematikan. Ia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menebas ke belakang. Pedang ini tidak lemah, namun tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan tinju Lu Ming. Kekuatan tinju itu hancur dan pedang Qi runtuh. Tubuh pria berpakaian hitam itu juga meledak di bawah serangan ini dan berubah menjadi abu. Seorang Kaisar Agung Bintang 2 terbunuh dalam satu serangan. Mata pria berbaju hitam di tangan Lu Ming membelalak. Sialan, aku tertipu. Lelaki itu meraung dalam hatinya. Mereka telah menerima berita bahwa kekuatan Lu Ming hanya setara dengan Kaisar Agung Bintang 1. Namun, ia memiliki tubuh fisik tirk surgawi, yang sangat kuat. Namun, di mata para pembunuh ini, yang mereka hargai adalah kekuatan pihak lain itu sendiri. Kekuatan eksternal tidak berguna. Mereka dapat membunuh dengan satu serangan, tetapi bahkan dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, mereka tidak dapat menggunakannya. Akan tetapi, kekuatan Lu Ming jauh melampaui Kaisar Agung Bintang 1. Bahkan Kaisar Agung Bintang 3 pun tidak sekuat itu. Dia praktis adalah Kaisar Agung tingkat tinggi. Bangsa Dewa Kematian, hehe, bicaralah. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Lu Ming menatap pria berbaju hitam di tangannya dan berkata dengan dingin. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dariku. Kata pria berbaju hitam. Ah, benarkah? Maafkan aku, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia menggunakan energi dunianya dan topeng pihak lain berubah menjadi debu, memperlihatkan wajah pria parubaya yang pucat. Ledakan, Lu Ming tiba-tiba bergerak. Kekuatan hukum itu seperti pisau dan memotong salah satu lengan lawan. Namun pihak lainnya hanya menggerutu dan bahkan tidak mengerutkan kening. Para pembunuh ini telah menjalani pelatihan yang ketat dan memiliki mental yang tangguh. Terlebih lagi, pihak lainnya adalah seorang kaisar besar. Kau tak perlu membuang waktumu, bunuh saja aku. Pihak lain menatap Lu Ming dengan dingin. Tidak semudah itu untuk mati. Lu Ming berkata dengan dingin, lalu meninju dantian orang itu. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan dunia kecil orang itu dan melumpuhkan kultivasinya. Dengan kultivasinya yang lumpuh, lelaki itu mengeluarkan raungan marah dan melotot ke arah Lu Ming dengan mata merah. Bagi seorang kaisar agung, mengalami kelumpuhan kultivasi setelah seumur hidup berkultivasi dengan pahit adalah lebih buruk daripada kematian.
Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Lu Ming berkata dengan dingin. Aku tidak akan memberitahumu, menyerah saja. Si pria berbaju hitam meraung. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan mencari jiwamu. Setelah berkata demikian, Lu Ming mengarahkan jarinya di antara kedua alis pihak lainnya dan suatu kekuatan dahsyat menyerbu masuk. Dia akan menyelidiki jiwanya dan mencari tahu rahasia yang diketahuinya. Pada saat yang sama, Lu Ming ingin menemukan markas besar bangsa Dewa Kematian dan menghancurkan kekuatan ini dalam satu gerakan. Ini bukan pertama kalinya faksi ini mengirim orang untuk membunuhnya. Saat itu, sebelum pertempuran 10 negeri, dia telah dibunuh oleh kekuatan ini dan dia hampir mati. Jika Xian Yanxing tidak memberinya kepala iblis kambing hitam, dia akan berada dalam bahaya nyata. Dia sudah lama ingin menyingkirkan kekuatan ini.